sorry, didn't think I'd turn around and say that it's too late to apologize. It's too late. I said it's too late to apologize. It's too late. Oh. Take another chance, take a fall, take a shot. Oh, I need you like a heart needs a beat, but it's nothing new. Yeah, yeah, I loved you with a fire. Jadinya ketika proses pembakaran dimulai, betul aku tengok, nah dia ada macam gumpalan asap gitu lah, gumpalan asap warna hitam pekat masuk nih ke dalam rumah aku. Oh di sini po. Di sini. Kucingnya lucu. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, jadi di malam ini tiba waktunya aku menemani kalian lagi dengan membawakan satu kisah horor Wawa part 207. Dan sebelum aku masuk ke kisahnya, terlebih dahulu aku mengucapkan terima kasih banyak sekali lagi buat kalian yang sudah berkenan berbagi pengalaman horor kalian ke kami semua di sini. Walaupun memang belum bisa kami tayangkan semuanya, tapi aku dan tim tentu dengan senang hati sekali membaca kisah-kisah pengalaman yang memang sudah kalian kirim ke kami melalui email ya. Dan untuk kisah-kisah yang sudah tayang, tentunya kami berharap semoga kita semua bisa mengambil pelajaran dari kisah-kisah mereka. Oke, jadi di KW 207 ini aku akan bercerita tentang pengalaman Wawa yang pernah mendapatkan kiriman gangguan dari orang terdekatnya. Dan gangguan yang dikirim ini bukan hanya berupa teror mistis gitu, Wak, tapi juga gangguan fisik yang bahkan membuat Wawa ini mengira kalau kayaknya ajal aku bentar lagi. Kamu dari mana, Papi? Nah, penasaran dengan kisah selengkapnya, jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke Papiku, apanya ya. Kamu dari mana? Oke, jadi kisah yang aku ceritakan malam ini dikirim sama Wawa kita yang bernama Kak Lika dari YouTube. Tangerang, Banten. Halo Kak. Nah, jadi kejadian horor yang YouTube. dialami sama Lika ini bermula pada tahun 2015 ketika dia masih kuliah semester 4. Nah, pada saat itu Lika ini punya pacar. Lagi apa sih, bego? Mereka udah pacaran tuh lumayan lama, selama 2 tahun gitulah, dan berencana akan menikah setelah Lika ini lulus kuliah. Tapi sayangnya rencana Tapi itu aku off jam berapa nanti? ketika suatu hari Lika mengetahui kalau ternyata Randy ini punya perempuan simpanan sampai itulah pokoknya adalah hal yang membuat Lika ini sakit hati kali sama si Randy dan memilih untuk putus pastinya. Dan setelah melewati fase patah hati tentunya, Lika pun akhirnya bisa move on dan melanjutkan hidupnya kembali ya, dan lupakan kali lah si Randy. Lika lulus kuliah dan dia mulai bekerja sebagai seorang guru. Begitu juga si Randy, ternyata katanya si Randy ini juga udah menikah, dia punya menikahi perempuan selingkuhannya itu, dan mereka juga sudah dikaruniai 1 orang anak. Jadi pada saat itu Lika sama si Randy ini sudah punya kehidupan masing-masing gitu ya. Nah, tapi beberapa waktu kemudian tepat di tahun 2019 lalu, Lika ini mulai merasa seperti ada sesuatu yang gak beres di dirinya. Dimana waktu itu dia lagi tidur di kamarnya. Entah kenapa nanti rasanya seperti ada seseorang yang juga ada di kamar itu gitu loh. Bahkan nih boneka gabut mending live dulu yang memang gabut siapa juga kayak mendadak seolah isi jam nyawa. aja. Boneka tuh kok kayak memperhatikan Daripada nanti di akhir buka udah kan. gak was-was tuh Lika di situ. Sampailah pada suatu hari ketika Lika ini tidur, tiba-tiba dia kebangun gara dia dengar ada suara berisik di plafon kamarnya. Dan tepat ketika Lika menatap ke langit-langit, waduh situ langit buat. Tapi mau dengerin lagu apa gimana? Bayangan wajah seseorang yang menatapnya sambil tersenyum. Bayangan nih di plafon itu, siapa tuh kata dia kayak gitu kan. Kondisi kamar yang waktu itu gelap membuat si Lika ini agak kesulitan melihat kondisi sekitar. Dan setelah diperhatikan lebih detail lagi, bayangan menyeramkan dan menyeringai tadi itu tiba-tiba hilang. Lika ngebatin udah nggak ada. Lagi halu tadi mungkin ya gara-gara ngantuk. Udahlah lanjut tidur. Tapi di situ aku udah ngerasa kok kayak nggak biasa ya aku ngalamin hal kayak gitu. Udah Lika mencoba mengabaikan kejadian menyeramkan yang dialaminya. Percaya misalnya yang dialaminya tadi, dan dia lanjut tidur lagi. Tapi ternyata nih Wak ya, selama berhari-hari kemudian setelah gangguan yang pertama itu, gangguan seperti tadi masih terus meneror. Nah,
Gangguan itu makin intens Wak terjadi hingga tibalah pada suatu malam terjadilah Halo, sebuah Kakak kejadian Wang. yang nggak akan pernah kulupakan seumur hidup aku Nat katanya. Jadi ceritanya pada suatu malam Lika ini sudah tertidur. Dapat berapa, Pi? Lalu di tengah tidurnya Lika ini tiba-tiba kebangun gara-gara dia mau ganti posisi menyamping gitu. Sebelumnya telentang dia mau posisi nyamping. Nah pas dia pindah posisi nih matanya memang sedikit terbuka tuh. Waktu udah menyampingnya dia tengok di depan dia tiduran sebelah dia tuh ada laki-laki mukanya hancur, dia lagi tidur kali tepat sebelah. Yeay. Tetap aku sama dia jelas sekali depan muka aku Nat katanya. Refleks Lika langsung balikkan badan, dia mau kabur nih sambil baca doa. Tapi Tapi mau bisa kabur main juga nggak Yami bisa, ya? badan aku macam kekunci. Kok aku lihat-lihat Akhirnya orang Lika tuh cuma pada bisa jago berdoa main dan Yami ya. memadu Tapi ada yang sampai rungkat gitu. Nah, awalnya di atas kan, ini di samping tuh nampak aman. Nah, kita Nah, setelah kejadian itu, Walika ini tidak pernah menceritakan kejadian horor yang dia alami tadi kepada siapapun. Ke orang rumah nggak ada aku ceritain. Tapi ternyata tanpa disangka ada nih salah satu anggota keluarga aku yang Gak autis minat, dan kalau guys. kayaknya aku ini nggak bebe aja. Orang ini adalah Good. Bibi. Lika Good. memanggilnya Bibi, Wah, karena dia adalah istri dari Good adik boy, bapaknya. Papi. Katanya. Nah, pada suatu hari pada saat Lika ini bertemu sama si Good Bibi, boy. tanpa obrolan panjang lebar, Wah, Bibi ini tiba-tiba ngomong, Lika, Di tempat aku udah banyak beberapa yang main kali itu. setiap kali Bibi sholat, tiba-tiba kok wajah kamu muncul di pikiran Bibi. Bibi jadi khawatir, kamu baik-baik aja? Atau kamu lagi ada masalah? Tapi Bibinya kata, pertanyaan Bibi aku tuh sempat bikin aku kaget, apa kok tiba-tiba Bibi ngomong kayak gini ya? Apa jangan-jangan ada hubungannya sama kejadian yang kemarin nih? Akhirnya udah di situ Lika pun memutuskan untuk menceritakan semua kejadian horor yang dialaminya di rumah tuh. Iya sih Bi, sebenarnya gini semua lah diceritain. Nah setelah mendengar cerita dari si Lika, si Bibi dulu ini ngomong pernah lagi, ya aku tahu kok ada di ininya Papi di profilnya Papi itu kan ini ada lagi ada yang ngejahatin kamu foto nih sampai kamu bicara kayak gini. Biasanya nggak Singapura, pernah kan kamu kayak gitu, katanya kan foto kucing, ya udahlah yuk kita terakhir ke rumah mama foto aja yuk biar Yami. mama bantuin kamu. Eva mama ini Right. bukan ibunya Lika ya, bukan mama Lika. Right. Jadi dia ini adalah temannya Bibi, Right. mama nih yang Right. konon katanya paham gitulah dengan hal-hal gaib. Tapi mama ini bukan dukun Oh, kata Lika, kalian. Wak. Dia ini adalah kerabatnya salah satu kiai besar di tempat daerah si Lika ini tinggal. Dan setiap kali menyembuhkan orang-orang yang dapat Right, gangguan Papi. itu, mama ini